Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Maghfirah, kita lanjutkan kembali tentang kajian kitab Bidayatul Hidayah. Sampai pada hari ini kita masuk pada bahasan tentang adabul istiqal minan naum. Seperti yang kita kaji pada yang lalu bahwa tentang bab taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala apapun yang kita lakukan, baik sesuatu yang kita zahirkan dalam perilaku kita maupun sesuatu yang hanya terlintas di dalam hati kita, semuanya tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah ya'lamu sirra wa ma yakhfa. Allah mengetahui segala hal yang kita tunjukkan dalam perilaku maupun sesuatu yang kita batin di dalam hati kita. Maka fata'addab zahirun wa batinan baina yadayillah. Karena kita nyadari bahwa Allah mengetahui dan mengawasi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita niatkan, apapun yang kita simpan di dalam hati kita. Maka fata'addab, kita harus menjaga adab, tata krama kita, zahiran wa batinan baina yadayillah. Kita menjaga tata krama kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian ini, kita menjaga tata krama selaku hamba, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai bangun tidur sampai nanti tidur kembali. Maka pada bab ini faslun fi adabil istiqaz minan naum. Faslun utawi ikilah fasal fi adabil istiqadhi, nerangaken ing dalem tata kramane tangi minan naumi saking turu. Bab ini atau fasal ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita bangun tidur. Adab itu kaya apa? Adab itu sendiri dalam pengertian ini mengacu pada apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi. Adab itu kullu syai'in mahmud min qaulin aw amal. Adab itu adalah segala sesuatu yang terpuji, baik dari ucapan maupun tindakan. Segala sesuatu yang terpuji dari ucapan maupun tindakan, itulah adab menurut Syekh Nawawi. Lain lagi dengan yang disampaikan oleh Imam Ash-Shurawardi. Beliau mengatakan bahwa adab itu adalah mensucikan diri dari perilaku atau ucapan, baik zahir maupun batin. Jadi intinya hampir sama, bahwa menjaga tata krama kita selaku hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini kita menjaga lisan kita, amaliyah kita, baik itu zahiran wa batinan. Maka terbagilah
tentang pembahasan adab ini menjadi 4. Adab ada yang namanya adab sudah jelas maksur di dalam hadis, dalam sunnah, juga di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, adab ini ada adab tabi'i, perwatakan kita. Seperti watak, bagaimana watak kita itu menjadi baik. Seperti sikap dermawan, sikap kasih sayang, sikap lemah lembut, itulah adab tabi'i. Kemudian adab juga adab kasbi, menjaga tata krama dari sisi kasbi yang diusahakan. Bagaimana kita, misalnya kita mengerti tentang bahasa, kita mengerti tentang ilmu nahwu, sorof, mantek, balago, matematika, fisika, segala macam, itu bagian dari adab tabi'i. Ada lagi adab yang keempat, adab sufi, yaitu bagaimana hati kita itu tetap terjaga kebersihannya, tetap terjaga kesuciannya dalam memposisikan diri kita sebagai manusia, juga dalam memposisikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keempat-empatnya ini dalam berperilaku kita tetap kita jaga adab atau tata krama ini. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Abul Hafs An-Naisaburi menjelaskan tentang adab, kullu awqatin adab, kullu waktin adab. Setiap waktu itu ada tata krama yang harus dijaga. Wa kullu halin adab, dan setiap keadaan itu juga ada tata krama yang harus kita jaga. Wa kullu maqamin, dan setiap tempat itu juga ada adab tersendiri yang juga harus kita jaga kebaikannya. Maka kalau bicara tentang adab, utamanya tentang maqam atau tempat, bagaimana kita menjaga itu macam-macam orang berperilaku. Orang mengatakan orang Surabaya dengan perwatakannya yang model seperti ini, dengan orang Jawa bagian tengah, itu kalau berbicara tentang adab, tata cara menjaga kebaikan adabnya sudah berbeda. Ini kan adab. Maka menurut Imam Abu Hafs An-Naisaburi ini mengatakan kullu waqtin adab, setiap waktu, setiap saat itu ada adab yang dijaga. Sampai kullu maqam. Faman lazimal adabil awqat, barang siapa yang setiap waktu itu mampu menjaga adabnya, balagha mablaghar rijal, maka dia akan menjadi seorang yang sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waman doyya'al adab, barang siapa yang mengesampingkan adab, ba'id fahuwa ba'idun, maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala min haitsu yazunnul qurb. Dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala dari ketika dia menyangka bahwa dirinya dekat dengan Allah. Orang yang tidak mampu menjaga adab waktu ini, menurut dia menyangka bahwa saya dekat dengan Allah, tapi sebenarnya dia jauh dari Allah. Maka waktu penting untuk kita jaga betul adabnya. Kemudian dia akan jauh dari Allah pada saat dia menyangka dekat dengan Allah. Wa mardudun, dan dia akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala
pada saat dia berharap untuk diterima oleh Allah amal-amal perbuatannya. Maka begitu pentingnya adab. Maka di sini Imam Ghazali Jabbaril Qahar. Maka penting sekali kita menjaga tata krama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala selaku hamba, baik perilaku zahir kita maupun perilaku batiniah kita, tetap kita jaga adabnya seperti halnya seorang hamba di hadapan tuannya Al-Malikil Jabbar. Allah yang Al-Malik, Allah yang merajai, Al-Jabbar, Allah yang Maha Agung, Al-Qahar, Allah yang memaksa kita untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bab adab yang pertama ini faslun fi adabil istiqaz minan naum. Pasal membahas tentang tata krama ketika kita bangun tidur. Faida istaiqadta mongko nalikane tangi sira minan naumi saking turu, fajtahid mongko nemen-nemeno sira antastaiqiza ing yen to tangi sira qabla tulu'il fajri ing dalem sadurunge metune fajar. Wal yakun lan ono awalama ing kawitane perkara yajri kang lumaku ala qalbika ing atase ati ira walisanika lan lisan ira apa zikrullahi zikir maring Allah Subhanahu wa taala. Fakul mongko ngucap sira inda zalika nalikane mengkono tangi turu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asbahna wa asbahal mulk lillahi wal 'azamah was sultanillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Fa'idha istaiqadta, apabila kita bangun tidur, biasa kita bangun tidur, kita setiap hari mesti tidur. Kalau bangun tidur, ini dianjurkan fajtahid antastaiqidha qablal fajri. Hendaklah kita bersungguh-sungguh berusaha bangun tidur malam kita itu sebelum subuh. Usahakan bangun kita sebelum subuh. Wal yakun awwala majri ala qalbika wa lisanika zikrullah. Dan kita hendaklah ketika kita bangun tidur, yang terlintas di dalam pikiran kita, yang terlintas di dalam hati kita, juga yang terucap di dalam lisan kita itu zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ini ukuran kita, bagaimana kita bisa melihat diri kita itu bangun tidur yang terpikir oleh kita itu apa. Setiap hari kita bangun tidur yang terlintas di dalam pikiran kita itu apa kira-kira? Apakah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah hal-hal lain yang mungkin justru itu menjadikan kita jauh dari Allah? Ini dianjurkan kita bangun sebelum subuh, kemudian kita begitu bangun yang terlintas di dalam hati ini ingat kepada Allah. Yang terlintas di dalam hati dan lisan kita, begitu kita bangun, lisan kita kalam pertama. Ketika kita bangun tidur, hendaklah itu zikir kepada Allah dengan berdoa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi zat ahyana kang wis nguritno ingsun ba'dama amatana sa'wuse mateni kula wa ilaihi lan kedumateng Allah an-nusuru utawi gumelar, an-nusuru utawi tangi gumelar berangkat di kehidupan dunia lagi.
Cobalah kita berusaha untuk yang terlintas awal di dalam kehidupan pagi kita hanya Allah. Maka kita belajar dari kecil. Saya kalau sore itu ngajar anak-anak kecil-kecil. Kita ajarkan anak-anak bangun doa, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihi. Anak-anak belum tahu apa maksudnya. Dan dia hanya hafal. Dan tahu artinya aja. Tapi ketika itu kita jalankan, ini dapat menuntun hati kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyadari bahwa kehidupan kita itu tiada lain cuman menghamba kepada Allah. Bangun tidur Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali setelah mematikan kami. Dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Toh kita tidak pernah tahu kehidupan hari nanti, pagi, siang, sore nanti yang kita jalani itu seperti apa. Tidak semua kehidupan itu sesuai dengan rancangan dan pikiran kita. Bahkan mungkin 60% kehidupan kita itu lepas dari keluar dari plan yang kita buat. Maka kita kembali ingat kepada Allah. Asbahna wa asbahal mulk lillah. Asbahna manjing isuk sapa ingsun. Wa asbaha lan dadi apa al mulku kraton lillahi kedue Allah Subhanahu wa taala. Wal azamatu lan keagungan, was sultanu lan kraton iku lillahi keduene Allah. Wal izzatu utai kamulyan, wal qudratu lan kekuasaan iku lillahi keduwene Allah Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Kalimat doa ini diawali dengan kalimat syukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali dari kematian yang semu tadi, yang tidur. Wa ilaihin nusur, dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Pagi ini kami jelang dan kami menyaksikan bahwa segala kekuasaan itu punya Allah. Kerajaan dunia ini punya Allah. Kemuliaan, kekuasaan hanya milik Allah Rabbil alamin yang menguasai segalanya. Ikrar kita pada pagi hari, pada saat kita baru bangun tidur, kita dituntun untuk penyadaran diri kita. Kita bukan siapa-siapa, kita hanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbahna manjing esuk waktu subuh sapa ingsun ala fitratil islami ing atase kedadian agama Islam, wa ala kalimatil ikhlas lan ing atase kalimat ikhlas, wa ala dini nabiyina lan ngugemi ing atase agamane nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina lan ing atase agamane bapak kita Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, hanifan halih condong, musliman tur tunduk, wa makana lan ora ono sapa Nabi Ibrahim, ora ono iku minal musyrikina saking golongane wong-wong kang musyrik. Asbahna, ya Allah, kami bersyukur kepadamu keislaman saya.
wa ala kalimatil ikhlas, dan saya bersungguh-sungguh berbakti dan beribadah kepadamu, dan saya akan tetap berpegang teguh atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami akan tetap bertauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti millah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ini pada saat ini adab, ini tata krama kita pada saat kita baru bangun tidur. Kita lanjut doa kita pada setelah kita bangun tidur. Allahumma inna nas'aluka an tab'atana fi hadzal yaumi ila kulli khair wa a'udzubika an ajdariha fihi su'an aw ajurrahu ila muslim. Kita lanjut doa kita. Allahumma doa Allah, inna sak temene kita iku nas'aluka nyuwun ingsun anta ba'atsana ing yen to nangeaken panjenengan ing kita fi hadzal yaumi ing dalem ikilah dina ila kulli khairin maring saben-saben kebagusan. Wa a'udzu lan nyuwun kareksa ingsun bika kelawan sira an ajdariha ing yen to nglakoni kula fihi ing dalem ikilah dina su'an ing penggawe kang ala au ajurlahu utawa narik kula ing kaalanan ila muslimin maring wong Islam. Kita lanjut doa setelah bangun tidur dengan doa Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaum ila kulli khair wa a'udzubika an ajdariha fihi su'an au ajurrahu muslim. Ya Allah, aku minta kepadamu, bangkitkanlah kami pada hari ini untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi niatan bangun tidur kita itu kita memohon dan berniat, hari ini saya akan menjadi orang yang baik. Hari ini saya meminta kepadamu ya Allah untuk jadikanlah kami menjadi orang yang baik dan orang yang bisa berbuat baik. Wa a'udzubika an ajdariha fihi su'an au ajurrahu. Dan aku memohon perlindunganmu agar engkau jauhkan kami dari berbuat yang buruk, atau kami membuat orang-orang muslim lain berbuat baik karena kami. Ya Allah, jadikanlah pada hari ini saya menjadi orang yang baik dan orang-orang yang bisa berbuat baik. Ya Allah, hindarkanlah kami, lindungilah kami pada hari ini untuk berbuat yang tidak baik atau menyebabkan orang-orang Islam yang lain untuk berbuat tidak baik karena kami. Lanjut, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Allahumma do Allah bika kelawan panjenengan asbahna manjing esuk kula masuk pada pagi hari, wabika lan kelawan panjenengan amsaina manjing sore kula, wabika lan kelawan panjenengan nahya gesang kula, wabika lan sebab panjenengan namutu pecah kula, wa ilaika lan dumateng panjenengan an-nusuru tangi sangka kubur atau kembali kepadamu. Lanjut doa. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Ya Allah, saya pada pagi hari ini hidup itu karena anugerah-Mu, dan saya hidup sampai sore hari ini itu juga karena anugerah-Mu. Kami hidup, kami mati, itu semuanya adalah sebab Engkau ya Allah. Wa ilaikan nusur, kita untuk selalu tidak melepaskan, tidak pernah lepas
kita selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala setiap saat, mulai pagi sampai sore, sampai malam tidur kembali. Nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Nas'aluka nyuwun kula ya Allah dumateng panjenengan khaira hadzal yaumi ing baguse ikilah dina, wa khaira ma fihi lan baguse perkara-perkara fihi kang ana ing dalem ikilah dina. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan-kebaikan pada hari ini, dan aku berlindung kepadamu. Wa na'udzubika lan nyuwun kareksa sapa ingsun ing sira min syarri hadzal yaumi saking alane ikilah dina, wa syarri ma fihi lan alane perkara-perkara fihi kang ana ing dalem ikilah dina. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan-kebaikan pada hari ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan pada hari ini, dan segala sesuatu yang ada di hari ini. Ini yang dimaksud kebaikan yang ada pada kalimat doa kita. Setiap kita bangun tidur itu adalah kebaikan-kebaikan menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon kepada Allah untuk tetap selalu menjadi orang yang bisa konsisten di dalam menjalankan ubudiyah, beribadah kepada Allah. Dan kita terhindar dari segala sesuatu yang menyebabkan kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'idha labista thiyabaka fanwi bi intisala awamirillahi ta'ala fi satri auratika wahdhar ayyakuna qasduka bil libasika mura'atal khalqi fatakhsara. Fa'idha labista mongko nalikane. Sudah, ini sebentar dulu. Al-adab, menjaga tata krama pada saat kita bangun tidur. Ini perlu latihan kita dengan kita ucapan lisan kita itu dengan berdoa. Paling tidak kita berdoa, paling tidak lisan kita itu mengucapkan doa. Itu nanti doa kita baca. Biasanya doa ini kalau kita ucapkan terus-menerus itu akan menyadarkan dan berimbas kepada hati kita. Hati kita akan bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang ketika membiasakan sesuatu akan menumbuhkan rasa hub. Kebiasaan kita zikir dengan lisan itu akan membawa asar kepada hati kita. Kalau zikir-zikir kita ucapkan di dalam lisan kita, itu akan membawa hub, rasa cinta kita kepada di dalam hati kita. Boleh jadi kita mengucapkan sesuatu yang baik, awalnya kadang-kadang kita berat, terpaksa, karena belum ada rasa hub. Kula nek ngajari anak-anak kecil. Anak-anak kecil kita ajari doa bangun tidur. Awalnya dia ogah, rame macam-macam. Karena apa? Rasa ini belum ada. Dia hafal, tapi tidak paham. Tapi ketika rasa sudah mulai ada, yakin bangun tidur yang kita ingat bukan lagi sesuatu yang di lain Allah Subhanahu wa taala, tapi bangun tidur zikir lisan kita berjalan, hati akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan gini, cara rasa hub itu masalah mahabbah atau cinta. Itu sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa di dalam hati. Sebuah perbuatan, contoh yang paling gampang, kita sama pasangan kita. Pasangan kita kalau ada rasa cinta, melakukan apapun kita tidak ada rasa keterpaksaan.
Kita punya pasangan istri kita. Setiap hari dia ngatur rumah kita, mulai dari ngatur baju kita, menyiapkan sarapan kita, segala macam. Dan itu dilakukan dengan enjoy, karena rasa cinta. Berbeda dengan ketika kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang sama, itu pasti dia akan meminta gajinya. Sampai minta tolong memasak, masak aja pada orang lain yang bukan siapa-siapa, dia mesti akan meminta gajinya. Tapi kalau istri panjenengan setiap hari masak, itu tidak ada sesuatu gajinya mana. Kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, awal kita beribadah, seringkali kita juga harus memaksa diri kita. Kenapa kita merasa kadang terpaksa? Itu karena rasa hub kita itu belum tumbuh. Rasa cinta kita kepada Allah itu belum tumbuh. Seolah kita melakukan ibadah itu karena tuntutan. Saya menjalankan ibadah, salat 5 waktu, saya harus melakukan. Kenapa sampai melakukan? Karena itu kewajiban. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika rasa cinta kepada Allah ini sudah tumbuh, kita melakukan ibadah sholat waktu itu sudah tidak lagi melihat karena itu perintah dari Allah, tapi ini karena sifat penghambaan saya dengan yang saya cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini diajarkan ketika kita bangun tidur pun hendaklah kita berusaha yang terlintas di dalam batin kita. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita aplikasikan di dalam amal perbuatan kita, dengan lisan kita memanjatkan syukur puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asbahna wa asbahal mulk lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Kesempatan kehidupan saya pagi hari ini itu hanya karena rahmat Allah. Segala kekuasaan, segala kerajaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini saya bertekad untuk tetap berpegang teguh ala fitratil Islam. Saya akan menjaga keislaman saya. Saya akan menjaga dan mengikuti millah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita berdoa. Berdoa kepada siapa? Memohon kepada Allah. Jadikanlah Allah, ya Allah, jadikanlah kami pada hari ini menjadi orang-orang yang baik dan menjadi orang-orang yang mampu berbuat baik. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, jauhkanlah kami dari menjadi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang berbuat jahat, juga orang yang menyebabkan orang lain berbuat jahat. Itu kita berlindung kepada Allah, karena kita sadari bika nahya wa bika namut, sejo ira min libasika saking nganggo pakaian ira miraatan ing riya, miraatal khalqi ing riya marang makhluk, fatah saro mongko dadi tuna sira. Kemudian ketika kita memakai pakaian, pakai pakaian apapun pakaian itu, adabnya seperti apa? Menjaga tata krama pakai pakaian seperti apa? Fanwibihi intisala awamirillah. Ketika kita pakai pakaian, apapun pakaian kita pakai, niatkan itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah apa? Fi satri auratik. Perintah menutup aurat.
ketika kita pakai pakaian, saya niat memakai pakaian ini karena mengikuti perintah Allah, yaitu menutup aurat, tidak lebih. Wahdhar ayyakuna qasduka min libasika mira'atal khalq. Jauhi, hindari ketika memakai pakaian itu mira'atal khalq, untuk pamer pakaian kepada orang lain. Hindari betul. Tapi apa niatnya? Niatnya adalah untuk mengikuti perintah Allah menutup aurat. Kadang bolak-balik, terbolak-balik. Kadang-kadang pakaian model macam-macam. Wah, boleh. Maka ini tidak dibahas sama sekali model pakaian. Tapi yang penting itu niat. Saya hari ini akan ke masjid. Pakaian saya harus seperti ini, misalnya. Modelnya seperti ini, yang saya pakai seperti ini. Boleh. Saya hari ini mau kondangan. Kondangan pantesnya. Pakaian saya seperti ini. Modelnya seperti ini, boleh. Itu juga bagian dari tata krama. Saya mau ke kerja, pakaian kerja saya seperti ini, modelnya seperti ini. Itu bagian dari adab juga. Tapi yang lebih penting dari semua model yang kita pakai itu adalah menjaga niat menjalankan perintah Allah menutup aurat. Saya pakai pakaian ini, saya pakai pakaian ini, niat saya tidak lain, hanya ikut perintah Allah. Saya diperintahkan untuk menutup aurat saya. Itu yang paling penting. Model tidak pernah dibahas. Model sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan lingkungan macam-macam. Kita hidup di rungkut seperti ini, model umumnya orang rungkut seperti apa? Monggo. Kita hidup di daerah lain yang model pakaiannya seperti apa? Monggo. Yang penting niatnya sama, yaitu menutup aurat sesuai dengan iradah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian dari adab, dan kita tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjaga waktu setiap saat, hembusan nafas kita itu setidaknya kita tetap berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadari bahwa apapun kita, siapapun kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjaga adab, tata krama, waktu yang ada itu sangat dianjurkan. Adab ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yadayillah. Zahir batin kita itu kita jaga tata kramanya, agar jangan sampai hati kita ini menjadi hati yang kotor, tidak terisi zikir Allah. Caranya gimana? Belajarnya masuk keluar nafas kita berusaha kita isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang saya hormati, setelah kita bangun tidur, kita mesti masuk di kamar kecil, ada adab tata krama yang harus kita jaga, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang solih, menjadi hamba-hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perilaku apapun kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.